dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan assalamualaikum. Semoga presentasi ini bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita speaking sejenak ya sebelum kita mulai ya Bapak Ibu. Oke. Ya, saya arahkan dulu speakingnya. Kalau saya bilang tepuk 1 gini ya. Kalau tepuk 2, kalau tepuk 3, kalau tepuk 4, kalau tepuk 5. Oke, bisa? Iya. Oke, sama-sama ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Oke, terima kasih. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala SMK 13 Sarolangun atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf TU yang berkenan hadir dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan presentasi saya tentang budaya aksi nyata modul 14 yaitu untuk program guru penggerak angkatan 11 yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Jadi saat ini saya sama seperti Bu Resti ya juga merupakan calon guru penggerak angkatan 11 ya. Nah, mengapa budaya positif ini sangat penting untuk diterapkan ya? Guru merupakan orang yang sangat berperan penting dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Karena guru di sini tidak hanya sebagai pengajar ya, tapi selain mengejar akademik, guru juga bertanggung jawab dalam memperbaiki atau membentuk karakter siswa ya. Jadi kalau guru ingin membentuk karakter siswa, guru harus memahami atau memiliki kemampuan untuk menciptakan budaya positif di sekolah ya. Nah, disiplin positif itu atau budaya positif itu bisa dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif itu sendiri ya. Di antaranya ada disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian ada restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik, kita masuk ke disiplin positif. Apa itu disiplin positif ya? Jadi seseorang itu dia memiliki disiplin positif, dia akan bertanggung jawab terhadap apa-apa yang dilakukannya. Nah, disiplin positif ini lebih kepada mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif yang dimaksud di sini itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, dari motivasi internal, dari dalam dirinya sendiri. Dia ingin melakukan sesuatu itu karena ingin dari dalam diri, bukan karena dipaksa oleh orang lain gitu ya. Bukan karena si A, si B seperti itu tuh makanya saya harus seperti itu, bukan karena ada aturan seperti ini, seperti itu saya harus seperti itu. Tapi disiplin positif ini dia lebih kepada motivasi internal. Nah, selama ini ada berapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Teori kontrol ini menyatakan bahwa setiap manusia itu melakukan sesuatu itu karena memiliki tujuan ya. Baik itu dia sukai atau tidak. Ya. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya bukan hanya guru ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Guru tidak bisa mengontrol murid. Yang terjadi ketika siswa mau dikontrol karena dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Karena siswa itu mau biarlah saya dikontrol. Tapi ketika siswa tersebut tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol, dia tidak akan patuh kepada guru begitu ya.
Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ya, ketika kita memberikan kritik, kamu tidak boleh seperti itu, kamu seharusnya jangan seperti itu. Itu bukan untuk menguatkan karakter, bukan dia akan berbuat seperti itu karena dia akan memunculkan rasa bersalah dalam dirinya. Oh, ternyata aku seburuk itu loh, gitulah. Kalau kita terlalu sering mengkritik siswa, dia akan merasa dirinya buruk. Kita akan memunculkan identitas gagal pada siswa. Ya, jadi dia berpikiran bahwa selama ini saya tidak benar, saya tidak baik. Jadi tidak baik kita terlalu sering memberikan kritik atau membuat siswa merasa bersalah. Misalnya, gara-gara kamu saya ditegur kepala sekolah, gara-gara kamu saya capek, gitu. Tidak baik ya, karena itu akan memunculkan identitas gagal kepada siswa. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu yang seperti dikatakan Pak Fahril tadi ya, bahwa reward itu sebenarnya hal yang tidak baik, terutama dalam IKM, kata Pak Fahril tadi. Benar sekali, bahwa penguatan positif yang berlebihan itu sebenarnya hanya ilusi ya. Nanti kita akan gali lebih dalam. Kenapa? Karena ketika kita memberikan penguatan positif itu hanya yang muncul dari siswa itu hanya motivasi eksternal. Saya akan dipuji kalau sudah begini, saya akan diberikan hadiah atau saya akan dapat ranking. Itu motivasinya motivasi eksternal, hanya muncul sesaat. Ketika tidak ada penghargaan, ketika tidak ada penguatan, maka dia tidak akan melakukannya ya. Kemudian ada lagi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mungkin kebanyakan orang dewasa merasakan, terutama guru ya, berpikir bahwa saya bertanggung jawab untuk merubah siswa ini. Saya bertanggung jawab agar siswa ini lebih baik. Tapi ketika guru berpikiran seperti itu dan memaksa siswa untuk berperilaku sesuai dengan keinginan guru, yang muncul hanyalah nanti malahan permusuhan ya, karena setiap manusia tidak suka dipaksa. Bukannya akan menjalin hubungan baik, nanti akan muncul perselisihan atau permusuhan. Nah, berdasarkan miskonsepsi tentang teori kontrol tadi yang dikemukakan oleh William Lawson, muncullah perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon ini yang cara lama yang sering kita pakai. Nah, teori kontrol ini adalah cara baru, teori baru. Jadi pada stimulus respon, teori stimulus respon menyatakan bahwa kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol menyatakan bahwa kebutuhan kita berbeda. Ya, nanti akan ada lagi mengenai kebutuhan dasar manusia, semuanya saling keterkaitan ya. Ternyata kita semua di sini yang duduk di sini tidak memiliki kebutuhan yang sama, ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol menyatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Untuk stimulus respon menyatakan bahwa kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Sementara teori kontrol menyatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon menyatakan orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol menyatakan bahwa hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita ya. Kita bisa mengontrol orang lain karena orang lain itu memberi akses supaya dia dikontrol. Bagaimana ketika dia tidak mau dikontrol? Hal ini tidak akan efektif. Kemudian pemaksaan ada saat bujukan gagal. Ini adalah teori stimulus respon. Setelah kita bujuk-bujuk tidak mau juga, akhirnya kita gunakan hukuman atau paksaan. Itu teori stimulus respon. Kalau teori kontrol menyatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi lebih berkolaborasi, melakukan dialog-dialog begitu ya. Tidak bersifat memaksa atau membujuk. Kemudian terakhir model berpikir menang kalah. Kalau teori stimulus respon, jadi kalau dia tunduk pada aturan saya berarti dia kalah. Itu stimulus respon. Kalau teori kontrol menyatakan bahwa model berpikir win-win atau menang-menang, tidak ada yang dirugikan gitu ya. Nah,
Jadi setiap manusia itu memiliki tujuan di balik perilaku mereka ya, berdasarkan teori kontrol. Salah satunya itu adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu misalkan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada juga kebutuhan akan penguasaan. Jadi penguasaan di sini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ada juga kebutuhan akan kebebasan, misalkan ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, bermain. Kemudian ada kebutuhan akan kesenangan ya. Misalnya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Misalkan kita menemui kasus begini ya, misalnya kan kita menemukan ada siswa yang bertengkar merebut makanannya di kelas misalnya, kan ada yang usil tuh, suka ngambil makanan temannya misalnya. Nah kita identifikasi dulu, mengapa dia sampai mengambil makanan temannya, apakah dia kebutuhannya bertahan hidup, apakah karena dia lapar? Kalau kita jadikan kenapa kamu ambil makanan kamu? Karena saya lapar. Berarti dia kebutuhan yang ingin dipenuhi itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kalau kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, misalnya kenapa kamu ngambil makanan? Jawabannya karena ingin diperhatikan. Misalnya kan ada cowok nih ngambil makanan kawannya. Mau cari perhatian, Bu. Misalnya jawabannya seperti itu. Berarti kebutuhan yang dia di sini adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Atau dia kebutuhan akan penguasaan. Misalnya, kenapa kamu ambil makanan dia? Ya karena saya bos di sini. Ingin dianggap orang yang berkuasa. Nah, berarti itu kebutuhannya karena penguasaan, bukan karena dia lapar atau bukan karena cari perhatian dan lainnya ya. Nanti ada kebutuhan kebebasan, ada kesenangan. Misalnya, mengapa sih kamu ambil makanan? Ya senang aja lihat dia nangis, Bu. Misalnya itu jawabannya. Berarti dia ingin bersenang-senang. Ya, jadi setiap manusia itu melakukan sesuatu itu sebenarnya karena ada tujuan. Ya. Nah, jadi di sini manusia itu memiliki motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi terendah ya. Motivasi terendah yang paling bawah sekali. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini setingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Yang kata Pak tadi, yang dikatakan Pak Faril tadi, reward gitu ya, karena dikasih reward makanya mau melakukan sesuatu. Nah yang ketiga itu adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Saya ingin gini karena saya ingin seperti ini loh gitu. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya begini, saya baik karena saya ingin jadi orang baik dan saya percaya baik itu penting bagi saya. Itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang 2 di atas ini adalah motivasi yang berasal dari eksternal atau dari orang lain gitu ya. Sementara motivasi yang paling bagus itu adalah motivasi internal yang berasal dari dalam diri sendiri. Kalau motivasi eksternal ini biasanya tidak akan bertahan lama. Dia sifatnya sesaat. Beda dengan motivasi internal, itu akan bertahan dalam waktu yang lama karena dia keyakinan itu muncul dari dalam diri sendiri dan dia bertanggung jawab dengan pilihannya gitu karena dia berasal dari dalam diri sendiri. Ya. Jadi untuk mendapatkan motivasi internal ini pada siswa ya, kita harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan ya, agar minimalisir motivasi eksternal. Makanya penghargaan itu sebenarnya tidak baik kalau berlebihan.
Karena apa? Nah, ini kita diskusikan di sini tadi, ya. Karena penghargaan itu mengakibatkan ketergantungan, ya. Jadi kalau kita sering ngasih penghargaan, kalau bisa jawab ini, Bu, kasih permen misalnya, Ibu kasih duit. Jadi dia mau mengerjakan itu karena dikasih duit gitu ya. Bukan karena pingin lebih baik gitu. Kalau fokus, kemudian juga fokus pada hasil, misalnya supaya dapat ranking 1, tidak perlu belajar, mau nyontek terserah, atau mau dapat nilai 100, yang penting hasil saya, nilai saya 100, nanti saya dapat hadiah. Jadi siswa nanti lebih fokus pada hasil, tidak fokus pada proses begitu. Kemudian juga perilakunya hanya sesaat, ya, tidak akan bertahan lama, karena melakukan sesuatu karena hanya ada imbalan. Dan perbandingan sosial. Jadi di sini penghargaan terhadap satu orang merupakan hukuman bagi yang lain, ya. Makanya dalam IKM ini, kalau tidak salah Pak Paril, apakah benar ranking tidak ada ya? Tidak disarankan ranking, ya. Tidak disarankan kita memberikan ranking di dalam rapor. Jika 13 sudah tidak ada? Iya, jika 13 juga sudah tidak ada sebenarnya. Karena ketika kawannya ini dapat ranking 1 nih, semester ini dapat ranking 1, semester depan dia dapat ranking 2, itu dia hukuman bagi teman yang lain, ya. Sedih, kesel gitu ya. Makanya tidak disarankan memberikan ranking. Atau kita memberikan hadiah. Kita memberikan hadiah kepada satu orang. Yang lain itu merasa sedih, kecewa, kok aku tidak bisa dapat gitu. Jadi penghargaan terhadap satu orang hukuman bagi orang lain sebenarnya. Ya. Kalau dia tidak dikasih seperti itu, dia tidak ada semangat yang terima hukuman dalam diri tadi. Iya. Gimana baik itu? Ya, nanti kita masuk ke materi selanjutnya, ya. Nah, jadi ya tidak apa, bagus sekali, berarti menyimak. Ya, dengan baik. Ya, iya, ya. Ya, jadi penghargaan yang berlebihan itu tidak baik, ya. Kita harus memberikan penghargaan itu tepat pada tempatnya, ya. Tidak boleh terus-terusan atau berkelanjutan gitu. Kemudian variasikan, jangan setiap bisa melakukan sesuatu memberikan hadiah, tapi kita lakukan variasi gitu ya. Iya, ada inilah positif dan negatifnya, tapi lebih ke negatif sebenarnya. Nah, kita lanjut tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada restitusi, ya. Ini upaya-upaya untuk mendisiplinkan anak, apakah dengan hukuman, atau dengan konsekuensi, atau dengan restitusi. Kalau hukuman ini biasanya bersifat tidak terencana, gitu ya. Kemudian dia bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, baik berupa kata-kata ataupun sifatnya fisik gitu ya. Kemudian ada namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana atau disepakati sesuai peraturan, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi kita melakukan sesuatu itu misal berdasarkan aturan yang sudah ada, ini konsekuensi. Jadi misalnya kalau ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Mengerjakan tugas ketika jam istirahat, itu konsekuensi ya. Tapi ketika siswa yang tidak, hukuman tidak terencana di sini, ketika siswa tidak mengerjakan tugas, kita suruh push up dia. Itu atau keliling lapangan, itu ada hukuman. Karena tidak ada hubungannya mengerjakan tugas dengan lari lapangan, apa sih hubungannya? Tidak akan membuat dia lebih baik kan? Kecuali pelajarannya olahraga gitu. Iya, bisa jadi. Tadi berarti kebutuhan akan kesenangan ya tidak terpenuhi. Gitu. Ya. Tapi konsekuensi di sini tetap membuat siswa tidak nyaman. Ya. Kawan-kawan bisa main, bisa istirahat, kok aku masih di kelas gitu ya. Misalnya dia berpikiran seperti itu. Kemudian sikap guru selalu memantau atau memonitor murid. Pas ini ditanya, sudah selesai belum tugasnya? Kamu tadi pas istirahat kemana? Pasti itu kan tetap guru memonitor.
Tapi kalau dengan restitusi, nah ini cara yang terbaik ya. Cara terbaik untuk menciptakan disiplin positif. Jadi proses ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya yang bersifat kolaboratif ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dia menemukan sendiri solusi terbaik apa yang dia lakukan. Jadi restitusi ini cara terbaik ya. Kita tidak memonitor, tidak memantau, tapi kita lebih ke dialog kolaboratif, di mana solusi itu muncul dari dirinya sendiri. Jadi kita lebih banyak bertanya. Ini aturannya seperti, nanti kita akan masuk ke segitiga restitusi ya, lebih dalam lagi. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal ketika kita memberikan hukuman dan penghargaan. Karena makanya ada kata-kata hukuman, punishment dan reward itu dilarang keras, kata Pak Fadil tadi ya. Hukuman dan penghargaan itu sebenarnya akan menciptakan identitas gagal dalam diri murid. Kalau hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, murid akan takut, kemudian memaksa, kemudian murid pasti akan menyembunyikan kesalahan dan murid akan menjadi rendah diri. Kalau penghargaan juga tidak efektif ya, karena merusak hubungan. Merusak hubungan. Nanti bisa jadi yang di ranking 1 dengan ranking 3 itu bertengkar dia ya. Yang pemberian ranking atau yang dapat hadiah dengan yang tidak dapat hadiah jadinya diam-diaman gitu ya. Karena merasa kesel kawannya dapat hadiah kalau tidak, sementara dia tidak. Kemudian juga bisa mematikan kreativitas. Misalnya guru nih, ketika masih honorer, kita aja nih guru. Ketika kita masih honorer misalnya lebih kreatif, misalnya mau menciptakan bahan ajar ketika mengajar bla 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 bla, tapi setelah jadi PNS dengan gaji yang lebih besar, terkadang mati kreativitasnya, tidak mau lagi ngajar, menemukan cara-cara mengajar yang baru. Begitu juga siswa. Ini menghukum dengan sistem ranking juga merampas hak menghargai diri. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu itu karena penghargaan dari orang lain, bukan karena dia menghargai dirinya sendiri. Misalnya saya maju ke depan karena saya mampu, bukan karena mampu, harga dirinya jadi hilang gitu ya. Dia melakukan sesuatu karena motivasi dari hadiah itu tadi. Makanya disebut di sini bahwa penghargaan itu merampas hak menghargai diri. Nah, kalau konsep disiplin dengan identitas sukses bisa diberikan dengan konsekuensi dan restitusi. Tapi konsekuensi tadi ada juga dampak negatifnya ya, diantaranya membuat tidak nyaman gitu ya. Nah, kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Biasanya dia akan berubah gitu. Setelah tidak ada aturan karena itu dia akan kembali ke sikap awal gitu ya. Kemudian guru harus monitor terus gitu ya. Capek kan. Kemudian sifatnya stimulus respon, bukan teori kontrol tadi. Murid akan mematuhi peraturan, tapi murid juga akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kita dengan konsekuensi ini, murid juga akan cepat berubah, tapi butuh waktu. Kalau dengan restitusi dia akan butuh waktu lebih lama. Kalau kita berikan konsekuensi, murid akan berubah, tapi dia tidak akan punya waktu untuk merenungi kesalahan karena dia sudah diburu oleh konsekuensi yang akan dia kerjakan. Nah, ketika kita memberikan restitusi kepada siswa, jadi murid akan bertanggung jawab dengan perilakunya. Fokusnya akan pada pemecahan masalah jangka panjang, dan murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian dia memegang kontrol akan dirinya sendiri, dia berubah bukan karena dipaksa ya, atau bukan karena dihukum, tapi karena ia yang ingin menghargai dirinya sendiri. Kemudian juga murid akan lebih bersemangat memperbaiki kesalahan, karena motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Nah, di sini kita melihat posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru yang sering kita temukan ya, ada 5 ya. Yang pertama penghukum, sebagai teman, pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer.
Mana posisi yang paling baik? Kita lihat ya, penghukum itu bagaimana sih? Teman itu bagaimana? Kelihatan ya? Ya. Jadi kalau penghukum itu biasanya guru berbuat dia menghardik ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kalau pembuat rasa bersalah biasanya guru akan berceramah kemudian berkata yang membuat seolah-olah siswa itu salah, seolah-olah siswa itu buruk gitu ya, itu pembuat rasa bersalah. Kalau teman, guru akan memposisikan diri sebagai teman-teman bagi muridnya. Kalau sebagai pemantau, guru akan menghitung dan mengukur gitu ya. Tapi kalau untuk posisi manajer, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Jadi kalau penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla 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 bla. Itu posisi penghukum. Nah, kalau posisi membuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak, kamu sudah mengecewakan ibu, karena kamu jam pelajaran kita terganggu gitu. Itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Biasanya menggunakan kata-kata yang lembut, tidak menghardik, tapi masuknya sakitnya tuh ke dalam gitu ya. Seolah-olah siswa yang kita ini tuh buruk sekali. Nah, ini sebenarnya lebih parah kita membuat siswa berasa bersalah daripada menghukum, karena itu akan masuk ke dalam diri, itu akan bertahan dalam jangka lama, suatu saat akan meledak gitu ya. Jadi tidak baik kita membuat orang merasa bersalah untuk mematuhi apa yang ingin kita suruh gitu ya. Kalau posisi sebagai teman, oke, lakukan untuk Bapak Ibu, nanti Ibu bantu gitu ya. Ketika kita memposisikan sebagai teman, ini siswanya akan ketergantungan kepada kita. Soalnya dia maunya belajar sama ibu itu, karena bisa diajak sebagai teman, sama guru lain tidak mau Nah, itu sisi negatifnya kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, nah, guru akan mengajukan pertanyaan seperti, apa peraturannya gitu ya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan gitu kan. Jadi kalimatnya tegas berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Kalau untuk posisi manajer ya, manajer itu kita menanyakan apa yang kita yakini ya, apa yang kamu yakini dari hal yang kamu perbuat. Misalnya ada siswa membolos sekolah, kita mengajukan pertanyaan seperti ini, menurut kamu membolos itu bagaimana? Pasti dia akan jawab, bolos itu tidak baik Bu gitu. Kenapa? Guru mengajukan pertanyaan, kenapa membolos tidak baik? Nanti jawaban-jawaban itu akan muncul dari diri siswa, bukan kita mengatakan peraturan sekolah gini-gini bla 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 bla. Itu adalah sifatnya pemantau. Tapi kalau posisi manajer, kita menanyakan siswa yang munculkan jawaban. Nanti kenapa membolos itu tidak baik? Ya karena saya ketinggalan pelajaran Bu, misalnya itu jawaban siswa ya. Terus kita ajukan lagi pertanyaan. Terus apa yang akan kamu perbuat untuk lebih baik lagi? Ya saya janji tidak akan membolos. Nah kan solusi-solusi itu munculnya dari siswa, bukan dari guru. Jadi siswa tidak merasa terperintah, gitu ya. Itu adalah posisi manajer. Nah, disarankan guru untuk memposisikan dirinya sebagai manajer ya. Jadi ketika guru berada pada posisi kontrol seorang manajer, guru berbuat sesuatu itu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang menjadikan murid-murid sebagai manajer bagi diri sendiri. Dia murid sendiri yang ngatur dirinya, bukan karena kita paksa. Sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri anak. Kita tidak menyalah-nyalahi anak ya. Oke, sekarang kita masuk ke keyakinan sekolah atau kelas.
Nanti segitiga restitusi ada kaitannya dengan ini, akan kita bahas di akhir ya. Nah ini di awal semester saya lihat banyak guru yang mulai membuat kesepakatan kelas ya. Nah, di sini beda, kesepakatan kelas berbeda dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini juga memang bagian dari kesepakatan kelas atau dari peraturan-peraturan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, keyakinan kelas ini bedanya dengan peraturan kelas itu adalah keyakinan kelas ini bersifat berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi kalau keyakinan kelas ini tidak perlu banyak-banyak dan tidak perlu panjang-panjang, cukup 3 paling sedikit atau 7 maksimal, tapi mudah diingat. Sini ada bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu dia bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang universal dan dibuat dalam bentuk positif. Misalnya, tidak makan di kelas itu adalah peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu adalah menjaga kebersihan. Jadi kalau untuk keyakinan kelas kita membuatnya dalam kalimat positif ya, tidak ada kata negatifnya, tidak ada kata tidak. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah prosedurnya untuk membentuk keyakinan kelas. Jadi langkah pertama, kita mempersilahkan siswa atau warga sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian dicatat, boleh kita menggunakan sticky note ini ya. Nanti siswa menuliskan di sticky note kesepakatannya, peraturan yang ingin dibuat bagaimana, kemudian ditempel di depan di sini. Nah, setelah itu kalau kita lihat di antara peraturan-peraturan yang sudah dibuat siswa itu pasti banyak yang sama kan, atau yang mirip. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, kemudian melaksanakan piket tepat waktu, atau tambah satu lagi tidak makan di kelas. Itu sebenarnya kalimat universalnya satu, menjaga kebersihan, ya kan? Kemudian bertanggung jawab misalnya, mengerjakan tugas tepat waktu. Terus apalagi yang bertanggung jawab? Dan kalimat-kalimat lain ya. Nah, nanti akan kita kelompokkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, setelah itu, setelah kita mengelompokkan peraturan kelas menjadi suatu keyakinan kelas, berupa kalimat-kalimat universal, apakah itu bertanggung jawab, disiplin, misalnya hadir tepat waktu. Itu kan kalimat universalnya adalah disiplin. Kemudian tidak mengganggu teman, tidak ribut di kelas, tidak tidur saat guru menerangkan, itu kalimat universalnya hormat gitu, saling menghormati misalnya gitu ya. Jadi kita kelompokkan dari aturan-aturan itu menjadi suatu keyakinan kelas. Setelah itu ditinjau ulang secara bersama-sama, bersama siswa, bersama warga sekolah kalau kita membuat aturan keyakinan sekolah. Setelah ditinjau ulang secara bersama-sama dan disetujui, nanti di print, dan semua warga, semua siswa yang terlibat itu akan menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi keyakinan itu dibuat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Nanti ditempel di kelas. Jadi ketika kita melakukan restitusi nanti, praktik segitiga restitusi, kita akan bertanya berdasarkan keyakinan yang telah kita buat, apa yang kamu yakini dari hal yang kamu lakukan. Karena kita sudah melakukan prosedur membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, setelah itu bisa kita tinjau secara berkala untuk keyakinan kelas ini apakah masih bisa dipakai atau ditambah atau dikurangi. Ini adalah contoh keyakinan kelas ya. Misalnya keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar
perlu senang. Ini kan dia kata-katanya pendek dan mudah diingat. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Tidak ada kalimat negatif satupun. Kalau saya menerapkan yang ini ya, yang keyakinan kelas 7, kalimat seperti ini, hormat misalnya. Ya misal tidak makan di kelas, tidak ribut, itu saya kelompokkan ke keyakinan kelas hormat. Jadi ini lebih pendek, ada 3, hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki misalnya. Jadi lebih gampang diingat. Misalnya hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Boleh kita tambahkan subtitlenya di bawah. Tapi yang kita ingati, yang perlu kita ingat ada 3 saja, tidak panjang-panjang dan mudah diingat. Bekerja, kami meyakini bahwa bekerja sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang sudah ditugaskan, diterima dan miliki, dan sebagainya. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Ini praktik pembentukan keyakinan kelas di salah satu yang saya lakukan di kelas 10 ASKEP. Di kelas lain juga sudah saya buat. Dengar ya? Kurang. Oke. Tidak bisa di ini ya, kalau di sini dicepetin. Nah, di sini setelah mereka menempel, nanti kita akan dikelompokkan di sebelah kanan aturan-aturan yang mirip dan yang ingin dirubah menjadi suatu keyakinan kelas. Oke, lanjut saja ya. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi ada 3 langkah yang kita lakukan ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi kita menstabilkan identitas siswa itu berdasarkan bahwa kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan ya. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satu yang pernah melakukan kayak ini. Jadi ketika kita sudah menstabilkan identitasnya, kita tidak membuat bahwa dirinya buruk sekali. Misalnya ketika saya melakukan restitusi terhadap Wiwin, ada beberapa kasus kemarin ya, Wiwin dengan Putri. Nah, saya mengajukan pertanyaan seperti ini. Tujuannya supaya apa? Supaya dia tidak merasa dirinya buruk. Karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika dia merasakan dirinya tidak terlalu buruk, dia akan mau bercerita kepada kita. Tapi kalau di awal kita sudah marah-marah, bilang dia, kamu harusnya gini-gini, kamu tidak sepantasnya gini-gini. Jadi dia menganggap dirinya buruk ya. Kita akan memunculkan identitas negatif dalam dirinya. Tapi ketika kita memunculkan identitas positif, dia akan merasakan dirinya berharga. Dia akan merasakan bahwa dia melakukan itu karena ingin mempertahankan harga dirinya. Dan itu wajar sebagai manusia untuk melakukan kesalahan. Karena setiap kita pasti mempunyai kesalahan. Jadi langkah pertama, kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung menyalah-nyalahkan. Langkah kedua yaitu menanyakan validasi tindakan yang salah. Setelah dia bercerita, ya, setelah kita stabilkan identitasnya pasti dia akan bercerita kan. Nah, setelah itu kita validasi dengan mengajukan pertanyaan, kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu kan, ya? Atau, nah setelah itu ketika kita memvalidasi tindakan yang salah itu, dia akan tahu, oh saya harusnya gini-gini, ya. Dia akan menceritakan alasannya mengapa dia melakukan hal itu, dan kita juga bisa mengajukan pertanyaan, oke, kamu sudah melakukan hal itu, sebenarnya mungkin kamu bisa berbuat lebih baik lagi, bisa berbuat lebih baik dari ini kan, gitu. Nah, saat itu kita akan menanyakan keyakinan. Apa yang kamu yakini dari hal yang kamu lakukan, apakah itu baik atau buruk? Pasti itu jawaban-jawaban itu akan muncul dari dalam dirinya sendiri.
bukan karena kita yang ceramah gitu ya. Kita ceramah bla 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 bla, kamu gini 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 gini, kamu salah gitu kan. Tapi solusi itu muncul dari dirinya sendiri. Nah, ketika kita melakukan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, kita akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Misalnya ini ketika kita memaksa siswa untuk minta maaf sama temannya, mungkin dia masih dongkol gitu kan. Kamu harus minta maaf. Tapi ketika dia yang bilang, saya harusnya tidak kayak gitu lagi, saya akan minta maaf. Nah, itu ketika dia sendiri yang bilang kayak gitu, dia akan bertanggung jawab dengan apa yang diucapkannya. Nah, makanya ketika kita melakukan segitiga restitusi ini, murid akan mandiri dan bertanggung jawab. Ini praktik segitiga restitusi yang saya lakukan kepada Wiwin beberapa saat yang lalu. Waktu itu agak bising karena saya tidak bawa mikrofon juga, jadi tidak begitu jelas suaranya. Tidak dengar ya? Oke, begitulah ya. Nanti kita lihat lebih lain. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Kalau seandainya masih ada pertanyaan atau masukan, saya persilahkan. Pas? Tidak ada? Boleh saya beri Bayu? Boleh, karena tidak ada. Mic itu elok, Pin? Oke. 10 menit. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai suplemen materi yang sudah diberikan. Ya, Hanya sama-sama. bagi saya, kembali bagi saya, Pak. Ya. Kalau kita bicara ini kan disiplin positif, kita balik ke akarnya dulu. Makna disiplin itu sendiri apa? Kalau disiplin itu kita sepakati dengan makna keteraturan. Keteraturan terhadap apa? Terhadap sesuatu yang disepakati, kan gitu. Jadinya. Tapi bagaimana kita memperoleh keteraturan itu, ya kan? Kalau dari materi awal yang Pak Ibu sampaikan itu kan ada perbandingan teori stimulus respon dengan teori kontrol. Teori stimulus sebenarnya begini yang saya pahami. Kita waktu pertama-tama kita kuliah dulu, terutama yang di bidang pendidikan, kita diajarkan tentang teori behavior. Begitu. Jadi teori behavior ini teori yang mengatakan bahwa perilaku itu tergantung pada stimulus. Kan begitu. Perilaku itu adalah respon dan dia akan dipengaruhi oleh banyaknya stimulus yang masuk. Maka teori SM, stimulus dan respon. Untuk meningkatkan salah satu dari stimulus, maka ada punishment and reward. Kan begitu. Punishment and reward pada prinsipnya adalah untuk memperbanyak stimulus atau menguatkan stimulus, kan begitu. Namun pada akhirnya kita mulai bergeser karena kemajuan zaman, maka yang muncul teorinya adalah teori belajar kognitif, kan begitu. Jadi kan sekurang-kurangnya kita di ilmu kependidikan atau di sekolah, sekurang-kurangnya harus menguasai 10
dasar teori psikologi belajar. Kan begitu. Sekurang-kurangnya. Nah, rumputnya itu dari 10 teori itu kalau kita kasih rumput itu kurang lebih ada 4 teori. Ada teori behavior, ada teori sosial, ada teori kognitif, dan ada teori humanis. Ya, artinya teori kontrol itu dasarnya adalah teori belajar kognitif. Artinya orang itu berbuat itu karena sesuatu yang ia pikirkan atau sesuatu yang ia rasakan. Kan gitu. Kalau dulu stimulus respon itu orang itu berbuat karena ada stimulus. Jadi dia tuh kayak gini, teori stimulus respon. Langsung noleh Pak Ajis, karena itu bukan saya. Ajis tak pikir dulu. Aku dia minum baru noleh. Nah, karena terbuka itu stimulusnya, responnya langsung noleh. Tapi kalau teori kognitif, Ajis itu apa orang kamu pulang ya? Kamu dinoleh. Ada proses berpikirnya. Tapi Ajis bisa jadi noleh dianggap biasa, biasalah. Misalnya kita tidak kaki pada saat itu lagi antrian. Dan harus kita nengok kaki kita tidak kan? Karena kita menyadari itu antrian. Berarti kita kontrol. Karena kita sudah berpikir. Oke, dua teori ini tidak bertolak belakang, tapi kemajuan. Tetapi sebenarnya bagi saya secara pribadi, kita harus juga melihat bahwa ada kelompok sosial rendah, ada kelompok sosial tinggi. Karena basis teori kognitif ini kan dari sosial. Gini kok posisi anak-anak kita nih pada kelompok sosial rendah atau kelompok sosial tinggi. Tadi saya bertanya Pak, saya bilang ada anak tuh cukup dikasih tahu, wah ya susu ini bagusnya, awal sehat, tadi pintar. Tanpa kita suruh dia akan minum. Tapi ada anak tak harus kita bikin. Kita ini sodok kada mau paksa. Kayak kita kasih anak obat. Kayak gitu. Waktu kita kasih anak obat, itu kita pakai teori stimulus respon. Kalau nak respon anak pasti nolak. Baik betul. Tapi yang berpikir kontrolnya itu ada sama kita orang dewasa. Ya, kau harus sehat. Maka nak nangis kau nak dicekik, mulutnya tetap terbuka. Karena yang sadar kontrolnya itu ada sama kita. Nah, artinya pada teori kontrol dalam konteks hari ini, pada implementasi kurikulum merdeka harus juga kita lihat atau kita soroti pada kelompok sosial itu. Saya kira pada kelompok-kelompok sosial yang mungkinlah kita samakan nanti sama lagi SMK 13 dengan SMA 7. SMA 7 belum habis masa pendaftaran total, sehingga SMA 7 itu bisa melakukan seleksi calon peserta didiknya sedemikian rupa. Sementara SMK 13 sampai hari pertama belajar sekolah pun kita masih terima siswa. Kan begitu Pak? Nah, dasar kita ini kan berbeda, Ibu. Jadi anak-anak kita yang masuk ke sini, kelompok sosialnya bukan pada kelompok sosial tinggi saja, tapi ada juga dari kelompok sosial yang kiranya rendah. Dengan pendekatan teori kontrol, dengan pendekatan keyakinan kelas, dengan pendekatan restitusi, itu saya kira perlu juga kita garis bawahi. Bukan berarti tidak bisa. Namun kita mengabaikan teori stimulus respon atau teori behavior yang akar teorinya behavior itu tidak bisa. Karena ternyata saya melihat ini fenomena dari pertama kali masuk sampai hari ini, Pak Atta dan teman-teman yang lain itu melakukan pendekatan sama anak-anak kita dengan basis stimulus respon. Dimulai dari kita bersihkan pekarangan sekolah, bersihkan semua ini ya Pak ya,
kayak apa. Itu yang dikatakan stimulus respons semua Pak. Dengan reward dan punishment. Tapi siapa berani nyangka anak itu tidak tertib hari ini? Nyatanya tertib Pak. Ya. Begitu. Tapi kalau kita menggunakan teori keyakinan, salah, tidak perlu. Nah, artinya ada tahapan begitu Pak. Ada begini masalahnya. Ada pepatah Arab itu katakan begini. Al-jamilatu jamilah wala qurbannya minannya al-qobihatu qobihah wala uzajihah layur. Yang cantik itu akan terlihat cantik walaupun baru dari tidur. Sebaliknya yang jelek itu akan terlihat jelek walaupun badan dan setiap. Kan macam itu. Nah, artinya kondisi anak-anak kita itu tidak tertuju. Kita harus perhatikan juga. Ada yang pada level al-qobihatu qobihah, ada pada level al-jamilah itu jamilah, begitu. Nah, pada level al-jamilah itu jamilah, mungkin konsep teori kontrol bisa kita kedepankan. Tapi pada konsep al-qobihah itu qobihah, barangkali konsep stimulus respons itu akan menjadi lebih efektif. Karena terus terang, saya dari BK juga menggunakan semua teori ini. Misalnya begini, anak begitu dia bermasalah, kita akan menggunakan yang tadi itu Ayu, yang 5 posisi guru. Jadi Bu Ayu. Ya. Tadi Bu Ayu memaparkan 5 posisi guru. Mana posisi guru paling pas? Di sini posisi yang paling pas adalah manajer MUI. Ya. Kalau saya pakai semuanya Bu Ayu. Ya. Tergantung situasi. Karena ada anak tadi pada kelompok sosial yang rendah, kita harus datang sama dia sebagai pendukung. Contohnya begini, kemarin ada anak kelas, saya bilang sama si Putri, kau kalau anak itu nuntut kau, boleh tidak? Berapa kira-kira betul? Kau mikir dan bapak orang tua tidak? Saya kasih hukuman. Pihak yang muncul kognitifnya, biar kontrolnya muncul. Tapi ke depan tidak sangat itu. Jadi saya harus hukum dia dulu, memberi hukuman terhadap kesadaran itu. Baru saya lakukan. Makanya saya pernah ingatkan kamu berkali-kali. Kamu kan sudah sering ngobrol sama saya. Itu saya pakai level teman. Itu ada Bu Ita sama Bu Epi. Satu baru kita masuk. Kau nanya orang itu sakit yang itu apa harus? Kita buat dulu yang bersalah. Kita di rumah pun begitu sama anak kita. Wah, bapak capeknya. Masa kau ini di rumah bapak itu? Kan kita membuat anak kita itu bersalah. Sebenarnya kita pakai baru kita dan lain-lain. Saya kira 5 posisi kontrol seorang guru ini tetap kita pakai seluruhnya. Hanya komposisinya saja yang kita atur sedemikian rupa dan pada konteks-konteks tertentu. Artinya kalau memang kita satu guru, wujud kita, ya kan Bu, setiap hari memang kita tumpuk-tumpuk. Itu mungkin kurang bagus. Atau tiap hari profil kita tutup mati, kita tidak ada lagi marwah kita guru. Ini mungkin yang dimaksudkan kayak gitu. Atau yang suka, malas sama bapak tuh dikit-dikit dibilang dikit-dikit kayak gini, itu pembahasan salah, saya kira begitu ya. Jangan sampai anak itu begitu kita mau kita tuh kabur duluan kayak kita begitu mungkin kita menghukum. Atau dia semena-mena sama kita, santai lah sama bapak tuh, apa lah yang setelah. Tak boleh juga begitu. Namun 5 konteks ini tetap harus kita pakai. Ya, begitu bagi saya. Lalu restitusi Bu Ayu. Restitusi ini kan salah satu bentuk dari konseling dasar sebenarnya. Segitiga restitusi tadi kan. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini dalam pemahaman saya adalah dalam kita tugas laku guru tadi dalam membangun kesepakatan kelas, keyakinan kelas dalam melaksanakan pembelajaran, kita ini detik yang tidak ada berada pada perilaku yang anak itu tertib 100% dari awal mulai belajar sampai akhir tidak ada. Pasti ada. Apalagi yang guru-guru kedua nih masuknya sampai 4 jam, 6 jam. Yakin anak itu bisa kita kontrol dulu. Tidak bisa.
Nah, selaku manusia, kita ini kan punya perasaan, punya pikiran. Kita menginginkan dia maju, dia tidak mau. Kita punya perasaan capek kita kayak gitu. Nah, untuk mengobati rasa capek dan pemikiran keliru kita ini, maka sekurang-kurangnya kita menggunakan segitiga restitusi. Artinya, segitiga restitusi itu kan kalau dalam implementasinya kan bentuknya begini tadi. Kalau tidak salah, ada seperti coaching. latihan. Seperti coaching, Pak. Ya, Kurang lebih kayak coaching. bisa jadi, tapi bisa jadi untuk diri sendiri begini loh. Ada teknik diam sesaat itu loh, Boy. Kita memejamkan mata diam sesaat, lalu mendengarkan apa yang terjadi di sekeliling kita kan begitu. Itu bagian dari segitiga restitusi. Supaya kita tadi jangan sampai hilang kontrol. Kalau kita hilang kontrol, kita capek ngajar, suara saya lagi di anak bermain, ada botol aqua itu meriang, ada penghapus itu meriang. Nah, supaya jangan macam itu, karena ada guru tidak boleh lagi yang tidak tindak kekerasan. Sekurang-kurangnya guru dapat melakukan segitiga restitusi bagi diri kita sendiri, kan begitu. Artinya dia proses berdiam diri, dia memahami bahwa begitu. Semua kita itu ada yang ngapur dia berbuat, memaklumilah kondisi-kondisi yang ada. Baru gitu. Karena kalau kita menjadi guru apa ya? Kalau kita mau merealisasikan segitiga restitusi ini, pertanyaan lainnya adalah kapan kita melakukan? Kita melakukan segitiga restitusi itu, saya ingin ada bahasa Indonesia. Tiba-tiba ada perilaku yang tidak pas dalam kelas itu terjadi. Nah, kapan saya melakukan itu? Si A misalnya tiba-tiba saya panggil si A duduk depan saya ajak restitusi. Terus yang lain ngapain? Kan itu pertanyaan lainnya. Nah, terus di mana kita nak melakukannya tuh? Di dalam kelas udah kita panggil, kita menginginkan. Terus yang lain jadi pendengar. Gak bisa juga begitu. Nah, posisi kita sebagai apa? Kalau posisi kita sebagai wali kelas, mungkin bisa kita di dalam waktu kita panggil dia. Atau posisi kita adalah selaku guru BK, bisa kita di dalam bawah. Nah, tapi kalau kita tidak pada posisi itu, nah bagaimana kita melakukan segitiga restitusi ini? Maknanya segitiga restitusi itu lebih pada bagaimana kita menyelesaikan masalah kita pribadi atas kontrol yang tidak terkontrol di luar. Kan begitu maknanya segitiga restitusi. Saya memperhatikan dari beberapa praktik baik yang dilakukan terkait segitiga restitusi. Dulu pernah juga Kotiva melalui Zoom, saya juga melakukan bantahan yang sama. Saya kira segitiga restitusi itu cukup dilakukan untuk diri sendiri, tidak bisa dikelola. Pada posisi itu kita sebagai apa? Apa fungsinya guru BK? Saya bilang begitu. Ya kan? Kalau segitiga restitusi kan semua perilaku memiliki alasan. Kita semua memiliki korelasi internal. Kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu kan basisnya. Kalau ikhtisar teorinya kan begitu, ya kan Bu? Artinya kita memandang kontrol yang tidak terkontrol tadi itu nanti, ya kan? Nah, kita memandang situasi yang tidak terkontrol karena kita ingat kita tak boleh masuk pada situasi itu kan. Kalau kita masuk pada situasi itu pasti kita yang kalah Bu. Anak kita Bu Ayu lah jam 1 matematika, anak banyak tidur atau main-main. Kalau Bu Ayu lah pakai segitiga restitusi, barangkali ibu yang keluar dari kelas itu atau budaknya keluar dari kelas. Merenung gitu ya Pak. Merenung dulu ya Pak ya. Sekurang-kurangnya kan ada tuh kan kita dulu kan yang teknik berdiam diri, merenung, merasakan kondisi ya kan, baru menghela nafas panjang itu dulu, menarik nafas dan mengeluarkan perlahan atau mengeluarkan menarik nafas. Itu sebenarnya lebih pada terapi yang dilakukan untuk diri kita pribadi.
atas situasi-situasi kontrol yang tidak bisa kita kontrol lagi kayak gitu. Kita ini masih lumayan loh, kelasnya masih orang 25 boleh banyak. Kalau pada sekolah yang besar 36 anak belajar eksakta jam 12 siang. Ya kan Bu? Dengan pengalaman mengajar yang masih rendah, saya tidak tahu lah murid yang bakal berkecil hati atau guru yang bakal teman. Saya kira begitu juga yang harus kita perhatikan. Artinya semua teori kontrol atau teori perilaku behavior tadi harus kita juga simak bahwa ada kelompok sosial kategori rendah, pada kelompok sosial yang tinggi. Kalau pada kelompok sosial yang tinggi yang pemahamannya sudah oke Bu, oke, keyakinan keras menjadi solusi paling mantap, paling jitu. Namun pada kelompok sosial rendah maka pendekatan behavioristik itu lebih efektif karena pendekatan behavior stimulus respon itu memang lebih efektifnya individu ke individu. Tapi kalau individu pada kelompok itu agak efektif. Makanya muncul teori kontrol. Kalau muncul teori behavior awal tadi kan yang kisah tikus yang kalau terdengar lonceng yang keluar kan, itu kan teori behavior stimulus respon itu kan asal mula kan begitu. Itu dasarnya. Pada kelompok kecil saya kira stimulus respon itu lebih efektif. Apalagi kelompok sosialnya anak-anak kita di sini, mohon maaf, ada berasal dari keluarga yang itulah gunanya analisis diagnostik kita. Ya. Kalau memang kita butuh memang pendekatan yang memang pada posisi itu, 5 posisi guru itu tetap kita pakai. Tinggal mungkin yang terbaik memang mengejar, namun bukan berarti yang lain tidak. Kembali kepada situasi. Pak Ajis kemarin menggelana kali-kali nanti apa ya? Setelah di depan, setelah diajar dikit, langsung latihan di depan. Berarti yang berlaku itu stimulus respon. Artinya Pak Ajis harus kasih stimulus kemarahan dulu, ya responnya. Atau Pak Atta dulu. Silakan ngobrol, saya hitung 1, 2. Itu kan stimulus respon. Iya. Sampai ke 10 itu kembali seperti ya. Nah, intinya begitu. Anak-anak dulu. Tapi pada kelompok yang sosialnya tinggi, kelas-kelas SMA, yang diambil, yang dijual, Tian teras, sekelas Mancendigia, saya kira teori kontrol itu memang lebih efektif. Tapi begitu di penampungannya, saya kira lebih efektif menggunakan basis teori stimulus respon. Tapi jangan fokus ke situ baik, tetap bergerak lagi. Saya kira itu masukan yang saya mau. Tanyakan lain sekarang kita masukkan. Sibuk. Mau merekam itu ya? Ya, terima kasih sekali masukannya Pak Faril. Kita semakin tercerahkan di sini ya. Ternyata bahwa 5 posisi kontrol guru itu kita butuhkan semuanya, tergantung dengan situasi dan kondisi. Tapi tetap saja yang terbaik itu untuk memunculkan motivasi internal itu adalah posisi manajer. Mungkin iya, tergantung level anaknya juga. Tapi bisa juga kita melakukan pergeseran motivasi di sini. Misalnya awalnya anak dipaksa supaya datang tepat waktu, supaya bersih lingkungannya. Nanti kan itu akan menjadi kebiasaan. Makanya ada teori behavior tadi. Teori kontrol itu akhirnya melahirkan budaya. Akhirnya menjadi budaya positif bagi kita. Sama seperti mungkin di antara Bapak Ibu guru di sini dulu kuliah, guru kan dipaksa, dan mungkin barangkali ada yang dipaksa. Nah, setelah dijalani kok asik ya. Nah, yang awalnya motivasi eksternal dipaksa, akhirnya menjadi motivasi internal gitu. Jadi ini tidak ada hal yang salah di antara 5 posisi kontrol seorang guru, tapi selayaknya yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Karena dalam posisi manajer itu kita melakukan segitiga restitusi dalamnya itu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah memunculkan keyakinan. Jadi
keyakinan yang muncul itu dari diri siswa. Jadi kita lebih banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tapi setelah mungkin diawali dulu dengan penghukum tadi atau pembuat rasa bersalah tadi kalau memang anaknya keras gitu ya Pak ya. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Begitu. Terima kasih sekali Pak. Ya. Untuk SMA 1 Muara Jambi sama SMA TT, itu bagaimana mereka bergerak dari buku tata tertib. Kami tidak boleh lagi buku tata tertib, tidak boleh coba. Tapi dia bergeser dari tatib menjadi budaya. Oh iya. Tapi redaksinya saja yang kalian lupa. Misalnya siswa wajib hadir jam 6.30. Akan ada kalimatnya. Kami bersepakat untuk hadir jam 6.30. Iya. Diubah aja lah. Iya. Ya, terima kasih sekali. Kita semakin tercerahkan hari ini ya, bagaimana agar bisa membentuk disiplin positif ini menjadi budaya positif di sekolah kita. Ya, baik, masih ada lagi masukannya dari Bapak Ibu? Tidak. Pak Atta udah. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri lagi nih dengan pantun ya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memasuki acara yang terakhir yaitu doa oleh Bapak Hatta SAG. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada siang ini memantapkan kedua tangan kita dengan khusyuk dan tawadhu sehingga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil kita syukur dan doa ini wa ibadah. Ya Rabbal alamin, juga banyak dari kita karimah sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa akhirin wa tabaraka wa ta'ala assalamu. Allahumma fili wa ilayya wa rahmatullahi wa rabbayana nasbira wa jibin muslimin wa muslimat wa Allahumma la qadar nasibah illa wa rahmatullahi illa farajatan wa la dinat illa baraitan wala madidan ila sufika wala badan ila kharika wala amin ila raika wala mazluman ila dawa wala yasir ila faqat wala maita ila rahmatil alamin wala khawra wala quwwata illa billah wa sallallahu alaihi wa sallam subhanallahi wa bihamdihi wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang mau makan sudah disiapkan dulu ya. Oke. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya doa oleh Bapak Hatta tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara pada pendampingan individu calon guru penggerak angkatan 11. Mohon maaf atas salah kata dan sikap, dan kepada Allah saya mohon ampun karena manusia biasa tidak lepas dari salah dan hilaf. Akhir kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang terakhir kali kita minta untuk sesi foto bersama dulu untuk dokumentasi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masuk Ranti. Ya, Ranti. Kemarin Ibu dapat
laporan dari Memdes kalau Ranti tidak mengerjakan tugas bahasa Inggris pada saat Memdes sedang mengajar. Apakah itu benar? Benar, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya tertidur, Bu. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Iya, Bu. Kemarin saya ngantuk sekali, Bu. Jadi saya tertidur. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, kan? Kemarin malam saya keasikan nonton drama Korea di HP, Bu. Jadi saya tidur larut malam, akibatnya saya ngantuk sekali di kelas. Jadi saya tertidur. Lalu, apakah tidur di kelas yang kamu lakukan itu hal yang baik atau salah? Salah, Bu. Menurut kamu kenapa tidur di kelas itu tidak baik untuk dilakukan? Karena saya tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru tersebut dan tidak paham pelajaran guru itu tersebut. Oke, baik. Nah, untuk kedepannya apa yang akan Ranti lakukan supaya kamu tidak tidur lagi di kelas? Saya tidak akan tidur larut malam lagi dan saya akan mengerjakan tugas-tugas yang ketinggalan dan saya juga akan minta maaf kepada Memdes. Oke, semoga nanti Ranti mendapatkan pelajaran yang bermakna ya dari apa yang sudah kamu lakukan. Iya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, masuk Tika. Duduk. Ya. Tika tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Iya, Bu. Kemarin saya makan di kantin saat jam pelajaran matematika, Bu. Oke. Saya yakin kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, kan? Iya, Bu. Kemarin saya lapar sekali, Bu. Menurut kamu, makan di kantin pada saat jam pelajaran sedang berlangsung di kelas apakah merupakan hal yang benar? Salah, Bu, karena saya ketinggalan pembelajaran. Oke, baik. Berdasarkan kejadian kemarin, apa seharusnya yang kamu lakukan? Saya tidak boleh makan di kantin saat ada jam pelajaran di kelas, Bu. Seharusnya saya makan dulu sebelum berangkat atau sebelum bel masuk kelas berbunyi. Oke. Lalu, apa yang kamu yakini ketika kamu melakukan hal tersebut? Saya tidak akan kelaparan di kelas dan saya juga tidak akan ketinggalan materi pelajaran matematika, Bu. Saya juga bisa lebih fokus dalam belajar. Baik, semoga kamu mendapatkan pembelajaran bermakna ya dari apa yang sudah kamu lakukan, kesalahan yang sudah kamu lakukan. Iya, Bu, makasih. Saya ketika dipanggil Bu Ayu, saya tidak merasa dihakimi atau dimarahi oleh Bu Ayu. Dan saya juga lega karena saya bisa menemukan sendiri solusi dari kesalahan yang saya lakukan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak hadir? Ada sebagian. Siapa yang tidak hadir? Ada yang iya, latihan ini ya, jalan untuk 17 Agustus ya? Iya. Oke, ya. Ini adalah pertemuan awal kita ya di kelas 10 semester 1 SMK 13 Tarulangur ya. Jadi karena ini bagian awal kita untuk memulai pembelajaran matematika di kelas 10 di SMK 13, maka kita perlu membuat suatu keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas ini beranjak dari aturan-aturan atau kesepakatan-kesepakatan yang kita buat bersama. Jadi tidak ibu saja yang bikin, kamu juga bikin gitu ya. Nah, nanti dari aturan-aturan itu akan kita buat menjadi suatu keyakinan kelas ya, yang berisi kalimat-kalimat universal yang berisi nilai-nilai kebajikan yang akan kita laksanakan dan kita pertanggungjawabkan ya. Jadi kamu melaksanakannya itu beranjak dari keyakinan kamu sendiri, bukan karena dipaksa, karena
ibu yang memaksa, ini peraturan sekolah kamu harus gini tidak, bukan karena ibu maksa, tapi beranjak dari hal-hal yang kamu yakini. Ya, misalnya kalau kamu tidak makan di kelas ketika guru menerangkan, apa hal-hal yang kamu yakini ketika itu? Supaya apa? Biar fokus belajar. Terus selain fokus biar apa misalnya? Biar bersih dan bersemangat. Oke. Jadi itu kan karena kamu yakini. Kamu yakin bahwa belajar makan di kelas ketika guru menerangkan itu tidak bagus karena kamu meyakini itu penting bagi kamu, kan karena dipaksa oleh guru. Misalnya menjaga kebersihan kelas, ya, piket sesuai jadwalnya ya. Jadi ketika guru masuk kelasnya sudah bersih, itu kan bukan karena ibu paksa, bukan karena ada suatu peraturan yang mewajibkan kamu, tapi di samping itu ada keyakinan, ada hal-hal yang kamu yakini bahwa menjaga kebersihan itu bisa membuat kamu apa dalam belajar? Kalau bersih gimana? Nyaman. Kamu meyakini bahwa kalau bersih berarti kamu nanti belajarnya nyaman. Selain nyaman apa? Fokus. Terus kebersihan akal apa? Kesehatan. Supaya kamu sehat, ya kan? Bayangkan kalau belajar lingkungannya kotor, kemudian banyak debu, begitu ya? Oke? Oke. Nah, jadi kalau kamu lihat bagi kamu seberapa penting peraturan sekolah itu dibuat gitu? Penting, ya. Oke. Bagusnya peraturan sekolah itu cukup dari guru saja atau kita buat bersama-sama? Kita buat bersama-sama. Baik. Nah, mari kita bersama-sama membuat aturan kelas kita ya. Aturan kelas 10 asisten perawatan dan caregiver. Kamu tuliskan di sini ya aturan yang ingin kamu buat ya untuk kelas kamu ya. Oke, nanti dari aturan-aturan yang kamu buat akan kita buat suatu keyakinan ke kelas. Akan dibuat di sticky note yang guru berikan ya. Nanti kalau sudah selesai ditempel di papan tulis. Bisa dipahami instruksinya? Oke, silakan. Ditulis yang di belakangnya ya. Ini kan lem nih. Di sini nanti kan tempel ya.
Kalau yang sudah boleh tempel di sini. Ya, silakan tempel. Boleh pakai nama juga. Gambar berarti. Sudah ya? Oke, nah sekarang kita Ibu mau satu orang bantu Ibu untuk membacakan aturan-aturan yang sudah kami buat ya. Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu tentang keyakinan kelas ini ya. Nah, di sini ada peraturan kelas. Ya. Di sini ada keyakinan kelas. Nah, dari peraturan kelas ini mungkin ada beberapa yang mirip ya atau sama, ya kan? Yang kamu buat ada yang mirip atau sama. Nah, dari peraturan yang sama itu akan kita kelompokkan dulu di bagian keyakinan kelas untuk kita jadikan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini dia tidak perlu panjang-panjang, cukup menggunakan kalimat yang pendek dan berupa ataupun kata-kata saja, tapi dia harus berupa kalimat yang positif ya, bukan kalimat negatif. Kalau kalimat negatif itu ada kata jangan, tidak. Usahakan dia menggunakan kalimat yang positif ya, kemudian dia tidak perlu banyak-banyak, cukup sedikit supaya mudah diingat ya. Oke, nah coba satu orang siapa yang mau membacakan aturan kelas yang sudah kamu buat? Coba siapa? Angkat tangan yang mau bantu Ibu. Siapa? Baca aja di depan. Silakan. Boleh terlambat tapi jangan lebih dari 10 menit. Oh, berarti itu apa itu? Kalau jangan apa tidak boleh terlambat lebih dari 10 menit itu berarti di apa? Disiplin ya. Oke, lanjut lagi. Bersih, rapi, disiplin. Oke. Bersih ya. Arti yang beda ya bersih itu apa lagi? Kelas harus bersih, dilarang main HP jika di jam pelajaran. Dilarang main HP jika jam pelajaran. Selain disiplin itu juga apa? Tanggung. Oke, lanjut. Masuk ke disiplin juga ya. Lanjut. Dilarang ribut saat guru sedang menjelaskan. Kalau ribut berarti apa itu? Saling menghormati, menghormati guru, menghormati kawan yang sedang belajar. Berarti keyakinan yang berikutnya adalah hormat. Lagi. Harus mengerjakan tugas sendiri, jangan nyontek. Oke, mengerjakan tugas sendiri tidak boleh nyontek. Berarti itu tanggung jawab. Nah, lagi. Sekolah harus rapi. Sekolah harus rapi, masuk ke bersih ya. Lanjut. Jangan heboh di jam belajar. Jangan heboh, masuk ke hormat. Lanjut. Tidak boleh tidur dalam kelas. Tidak boleh tidur dalam kelas. Hormat lagi nih. Terus. Buka sepatu saat masuk kelas. Bersih. Oke, lanjut. Tidak terlalu banyak menulis. Tidak terlalu banyak menulis. Masuk ke dengan tanggung jawab. Oke, lanjut. Tidak boleh main HP saat belajar. Disiplin. Terus. Boleh terlambat minimal 5 menit. Oke, disiplin lagi. Kelas bersih saat belajar. Bersih. Lanjut. Tidak boleh tidur saat belajar. Tidak boleh tidur. Disiplin ya. Tidak boleh makan saat belajar. Hormat dan bersih ya. Lanjut. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Bersih lagi. Terus. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan berisik ketika jam belajar. Terus. Jangan memakai sepatu dalam kelas. Oke.
pembelajaran. Oke. Itu berarti dari situ semua. Ingin kelas rapi dan bersih, Lagi. fokus dan nyaman saat belajar, Fokus dan nyaman saat belajar. disiplin, Ya. tidak boleh main HP ketika guru sedang menjelaskan materi, Disiplin lagi. tidak boleh makan ketika guru sedang menjelaskan materi, Disiplin. tidak boleh makan, Tidur. Disiplin juga. harus mengerjakan PR sekolah. Mengerjakan PR tanggung ya. Saya ingin kelas ini rapi dan bersih, pakaian rapi, Ya. tidak ada yang ngobrol. Tidak ngobrol, makan terus. Di saat ibu sedang menjelaskan, jangan ada yang memakai sepatu di dalam kelas. Bersih. Kolong meja harus bersih, tidak Bersihan. ada sampah, Tidak ada sampah. nanti banyak yang Ya. mau Oke. habis sampah. Nah. Terus. Kelas harus rapi dan rapi saat pelajaran mau dimulai. Oke. Menjaga kelas agar bersih membuat kita nyaman belajar. Sudah. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke ya. Jadi di sini ada 4 keyakinan kelas kalau Ibu simpulkan ya. Kalau kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama apa? Disiplin. Menjaga kebersihan. Hormat dan tanggung. Ya. Apakah kamu meyakini bahwa ini sangat penting untuk kamu? Ya, Ya. Karena ini berhubungan dengan tugas kamu sebagai siswa. Ya. Jadi kalau ini kamu terapkan di lingkungan kelas kamu akan bisa maksimal dalam belajar, ya kan? Bisa mendapatkan pelajaran dengan lebih baik lagi. Kalau kamu disiplin, jaga kebersihan, hormat dan tanggung jawab. Gitu. Nah, jadi ada 4 nih ya yang harus kamu ingat dan kamu yakini untuk kamu laksanakan. Nanti di sini ada keterangannya ya. Misalnya, apa yang kamu yakini ketika kamu disiplin? Tadi ada disiplin. Kalau kamu disiplin berarti kamu tepat waktu. Kalau kamu tepat waktu berarti kamu apa yang diuntungkan bagi kamu? Jika kamu tepat waktu, apa gimana? Apa tadi? Kamu tidak apa? terganggu. Tidak terlambat. Kamu yang bikin tadi kan tidak terlambat ya kan? Tidak terlambat. Terus bisa mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Berarti yang halaman ini ya. Nanti kamu tulis ya di buku halaman pertama buku matematika. Kita baca dulu ya. Nanti kamu tanda tangani, ibu juga tanda tangani, dan ibu akan buat ini, ibu akan ketik ya, atau kamu yang nanti ketik di print, terus kita tanda tangani, ditempel di kelas ya. Oke? Nah, ini kami meyakini bahwa disiplin sangat penting bagi kami ya. Menjaga kebersihan ini apa? Kami meyakini menjaga kebersihan kelas, kesehatan dan kenyamanan dalam belajar. Kalau hormat, kalau kamu saling menghormati, tidak ribut, terus tidak saling bertengkar, apa yang akan terjadi? Bagaimana Damai. suasananya? Suasananya akan damai. Nyaman. Kami meyakini bahwa sikap hormat sangat penting apa? Untuk menjaga kedamaian dalam belajar ya. Sebenarnya dalam hal apapun, tapi ini fokusnya kita tugas kamu sebagai siswa. Tugas utama sebagai siswa adalah apa? Belajar ya. Menjaga kedamaian ya, di kelas ya dan sekolah.
yang didapatkan ketika kamu bertanggung ya? Ya. Oke, ya, baik. Ini silahkan ditulis di halaman pertama buku matematikanya, dan kamu tanda tangan di bawah, kumpulkan buku tanda tangan juga. Terus nanti ini keyakinan kelas ini akan diketik juga, ya, dan akan ditempel di kelas. Oke, bisa? Oke, terima kasih. Apakah perlu ditambah atau dikurangi? Hitung ya. Ada pertanyaan tentang keyakinan kelas ini? Tidak. Ada yang sudah selesai, boleh dikumpul. Sure.